pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia menggelar sosialisasi pengembangan simpul jaringan Malang Raya Selasa 30 November 2021 di Hotel Savana, Kota Malang. PLT Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Dr. Sumaryono mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan awareness kepada kementerian, lembaga, Pemda, Pemprov, Polri, TNI, serta semua lembaga pemerintah dalam meningkatkan satu kesatuan data seluruh Indonesia. Sosialisasi ini juga bekerja sama dengan Center of Excellence di seluruh Indonesia, salah satunya yakni Universitas Brawijaya untuk di Provinsi Jawa Timur. Kemitraan ini dibentuk agar informasi geospasial sebagai the king of data dapat digunakan oleh seluruh simpul jaringan dalam pembangunan daerah masing-masing, khususnya di daerah Malang Raya, meliputi kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu. Itu sebenarnya kata kuncinya untuk meningkatkan awareness kepada simpul jaringan. Simpul jaringan itu siapa? Kementerian, lembaga, daerah, provinsi, kabupaten, kota, Polri, TNI, semuanya lembaga pemerintah itu ada simpul jaringan. Dan simpul jaringan ini merupakan simpul yang sangat penting bagi terbentuknya satu kesatuan data seluruh Indonesia. Di samping penting juga untuk simpul jaringan sendiri, juga untuk Indonesia. Oleh karena itu awareness ini harus terus dipompakan, dan ini adalah nanti sebagai titik di mana setelah itu akan kita bina lebih intensif lagi bersama dengan PPIDS. Nah, sehingga kita akan dekat dengan Center of Excellence dari setiap provinsi yang ada. Karena BIG ini kan big, but the organization is small. Hanya ada di pusat, tapi tidak di daerah. Untuk itulah kami bermitra strategis dengan PPIDS, karena kami yakin PPIDS itu adalah Center of Excellence, terutama untuk human resources, dan itu nanti kita akan lebih dekat dengan simpul jaringan. Nah, ini awareness ini nanti supaya mereka tahu betapa pentingnya data informasi, terutama data informasi geospasial. Ini the king of data. Rajanya data itu data geospasial, karena semua data bisa dirangkum di sana dan bisa kita mengetahui langsung data tekstualnya, data angka, data sebarannya, lokasi, jadi luar biasa. Nah, ini harapannya dengan demikian mereka akan, oh ya, penting, yuk kita lebih tingkatkan lagi agar simpul jaringan itu berdaya, kuat, sehingga dia betul-betul saat melakukan pembangunan, melalui dari perencanaan sampai evaluasi, itu dengan menggunakan data yang benar, baik data statistikal, data keuangan, terutama nanti dalam data geospasial itu, sehingga mereka betul-betul merasa ya ini penting, yuk kita mulai seluruh Indonesia menjadi satu kesatuan data informasi geospasial yang nanti disatukan dengan data yang lain jadi satu data Indonesia. Ini pentingnya ini big project, big dream dari Indonesia. Bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, Universitas Brawijaya membentuk Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial UB pada 18 November lalu. Dari pembentukan tersebut, hari ini, Selasa 30 November 2021, digelar sosialisasi pengembangan simpul jaringan Malang Raya. PPIG UB pada target awal memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada Pemda di Malang Raya, meliputi kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu dalam pengelolaan informasi geospasial. Sekretaris Pusat Layanan Konsultasi dan Pengolahan Data, Adi Pandang Yudono mewakili Ketua PPIG UB mengatakan bahwa PPIG UB berperan untuk pengelolaan infrastruktur
informasi geospasial di 5 elemen. Tidak hanya teknologi, tetapi juga standarisasi data agar tidak terjadi tumpang tindih data. Kemudian kapabilitas sumber daya manusia, teknologi, kebijakan atau legalitas, serta kelembagaan. Terkait dengan pusat pengembangan infrastruktur informasi geospasial itu oleh Badan Informasi Geospasial itu melakukan kerjasama atau mitra strategis dengan universitas. Dianggapnya karena apa? Karena universitas itu adalah center of excellence ataukah misalkan pusat daripada keilmuan, pusat daripada pengetahuan dan sebagainya. Sehingga BIG yang bisa kita ketahui selain hanya satu badan aja di Jakarta itu, dan mereka mempunyai peran adalah untuk pengembangan seluruh Indonesia, maka nggak bisa bekerja sendiri, sehingga mencoba menjalin kerjasama dengan universitas. Nah, di sini Universitas Brawijaya pada khususnya terkait dengan pusat pengembangan PPIGUB itu adalah untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah. Untuk target awal ini adalah Malang Raya, jadi Kota Malang, Kota Batu, dan pemerintah dan Kabupaten Malang, untuk kita lakukan pembinaan terkait dengan pengelolaan infrastruktur informasi geospasial. Ya. Jadi kalau kita bicara infrastruktur informasi geospasial itu tidak hanya bicara masalah teknologi. Jadi ada terkait dengan standarisasi data maksudnya di sini adalah interoperabilitas data. Misalkan si Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang gitu kan menggunakan informasi geospasial. Kalau yang sebelumnya mungkin tidak mengenal namanya interoperabilitas data atau tidak penyamaan data, alhasil jadi tumpang tindih yang jelas. Nah, di sini makanya perlu namanya pembinaan bagaimana supaya standarisasi data tersebut sama. Dan kalau misalkan di peta tersebut digabungkan atau informasi geospasial tersebut digabungkan, itu bisa menjadi satu kesatuan serasi, itu data, standarisasi data. Kemudian kedua adalah kapabilitas sumber daya manusianya. Sumber daya manusia disebut tidak hanya teknis operator dapat menjalankan pengelolaan informasi geospasial, tetapi juga bagaimana mampu selain memproduksi, bagaimana juga mampu mengelola dan mampu mendistribusikan. Gitu. Kemudian ketiga adalah teknologi. Kemudian keempat adalah masalah kebijakan. Ya, jadi kebijakan di sini meskipun secara data, secara teknologi, kemudian secara manusianya sudah mumpuni, tapi kalau misalkan tidak ada kebijakannya atau tidak ada payung hukumnya, itu terkadang pemerintah daerah tidak melihat itu suatu hal yang penting. Makanya dengan adanya kebijakan, misalkan ada peraturan bupati, ataukah misalkan peraturan daerah, itu akan memperkuat legalitas untuk pengelolaan infrastruktur informasi geospasial. Dan terakhir adalah kelembagaan. Jadi ada semacam kelembagaan kayak misalkan tim teknis antar OPD yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur informasi geospasial. Nah, disinilah kita peranan UB tersebut, PPG UB tersebut melakukan pembinaan terhadap kelima elemen. Kadinkes Kota Malang, Dr. Husnul Muarif mewaspadai terjadinya gizi ganda yang terjadi pada remaja. Gizi ganda yang dimaksud adalah kondisi remaja kurang gizi yang membutuhkan intervensi melalui nutrisi dan kondisi kelebihan gizi. Husnul menekankan perlunya remaja mengetahui gizi seimbang agar mereka dapat memiliki pertumbuhan badan yang sehat. Untuk itu pihaknya menggandeng Karang Taruna sebagai wadah komunikasi remaja di tingkat kelurahan untuk ikut mensosialisasikan pentingnya gizi seimbang. Masyarakat umum terutama Karang Taruna ya, karena mereka adalah yang mengawai istilahnya remaja-remaja di wilayah. Ini kita undang dari masing-masing kelurahan. Jadi ada 57 kelurahan
masing-masing kelurahan 3 Karang Taruna, 3 orang. Kalau booth tadi dari puskesmas masing-masing kecamatan? Ya, kalau booth itu dari 16 puskesmas. Ada juga support dari yang lain, ya, yang dari Poltekkes ada 4 yang lainnya itu. Baik, Pak, menurut Bapak sendiri seberapa penting nutrisi ini bagi kelangsungan hidup masyarakat di Indonesia sendiri, Pak? Kalau dari tingkat gizi kan Indonesia bilang cukup gitu, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi yang dilihat maknanya itu terkadang masyarakat masih ada pemahaman yang harus kita kuatkan. Gemuk, oh api gizi ini bagus. Nah, padahal tadi ada masalah gizi ganda, ya gizi kurang dan gizi lebih. Itu sama-sama tidak baik. Nah, yang gizi kurang kita berikan intervensi supaya nanti berat badan atau gizinya bisa naik. Nah, yang gizi lebih itu juga tidak baik karena pengaruh nanti kepada beberapa pertumbuhan dan juga organ-organnya. Kita intervensi supaya apa? Nah, berat badannya bisa berkurang. Maknanya kalau gizi itu ya sangat penting sekali ya, karena pemenuhan gizi kalau kita lihat di sini adalah gizi seimbang atau isi piringku. Nah, inilah pemenuhan zat-zat yang ada di tubuh kita. Dan itu sangat berpengaruh satu pada pertumbuhan dan perkembangan, terutama nah ini pada usia-usia remaja. Putusan inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi dinilai ambigu oleh pakar hukum tata negara Universitas Brawijaya, Dr. Indah Dwi Kurbani. Menurutnya, UU Cipta Kerja yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 masih diberi ruang untuk berlaku selama 2 tahun dan tidak menyelesaikan persoalan secara substansial. Pada saat putusan itu dibacakan dengan mengatakan bahwa inkonstitusional bersyarat, maka sebenarnya ada tiga akibat hukum kalau menurut saya. Ada tiga hal yang kemudian bisa saya tafsirkan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Yang pertama adalah yang bisa saya katakan, yang pertama adalah atau akibat dari putusan tersebut adalah putusan tersebut menjadi paradoks. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari definisi paradoks itu, yaitu di mana kemudian itu merupakan situasi atau kondisi yang muncul dari sejumlah premis, di mana kemudian kondisi yang muncul dari sejumlah premis ini diakui kebenarannya, tapi bertolak belakang dari suatu pernyataan yang akan menghasilkan suatu konflik atau kontradiksi. Ini terjadi di putusan ini, yaitu karena di dalam putusan tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja yang secara tegas dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tapi kemudian diberi ruang atau dinyatakan berlaku selama memenuhi syarat dari Mahkamah Konstitusi dengan diberi waktu selama 2 tahun. Nah, ini yang saya katakan sebagai sebuah paradoks itu, gitu. Atau kemudian ada yang mengatakan ambigu, menimbulkan ambigu begitu. Penafsiran yang kemudian ini sebenarnya Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional, tetapi kemudian ada kata bersyaratnya itu. Pemaknaan bersyarat itu akan menjadi konstitusional kalau selama 2 tahun kemudian pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian melaksanakan apa yang menjadi syarat-syarat dari Mahkamah Konstitusi itu. Itu yang pertama, terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian yang kedua adalah bisa dikatakan atau tafsir berikutnya, yaitu putusan tersebut tidak menyelesaikan persoalan secara substansial. Kenapa bisa dikatakan tidak menyelesaikan persoalan atau putusan tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan secara substansial? Karena yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan formilnya. Jadi secara material, jadi kalau kita memahami dari putusan tersebut,
bahwa dikatakan pada saat putusan tersebut memberi ruang bagi berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian peraturan pelaksanaan dan kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dikatakan sepanjang tidak strategis dan tidak berdampak luas, itu dinyatakan masih berlaku. Nah, itu yang saya sebutkan tidak menyelesaikan persoalan secara substansial. Nah, sekarang pertanyaannya, pada akhirnya kemudian menimbulkan kebingungan di masyarakat. Ukuran tidak strategis, ukuran tidak berdampak luas itu yang mana? Di dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu tidak ada batasannya di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, itu yang menguatkan pendapat kedua yang saya katakan bahwa putusan tersebut tidak menyelesaikan persoalan secara substansial yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk pemerintah daerah, terkait dengan penyesuaian terhadap berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ini di beberapa pemerintah daerah, termasuk di pemerintah Kota Malang yang saya ada keterlibatan di dalam beberapa penyusunan peraturan daerah begitu, kemudian timbul kebingungan begitu. Ini sebenarnya kami harus mengikuti ataukah kemudian tidak mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu, dengan lahirnya putusan tersebut. Nah, ini yang menguatkan pendapat saya bahwa putusan ini tidak menyelesaikan persoalan secara substansial. Karena tidak ada ukuran atau tidak ada indikator apa yang dimaksud dengan atau pasal-pasal mana saja yang tidak bersifat strategis dan tidak berdampak luas. Kemudian yang ketiga, dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, saya menafsirkan bahwa putusan tersebut dapat ditafsirkan merupakan sikap apologik Mahkamah Konstitusi terhadap pembentuk undang-undang. Kenapa seperti itu? Karena di dalam putusan tersebut juga dikatakan Mahkamah Konstitusi memahami obesitas regulasi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan overlapping peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dipahami oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu pemahaman terhadap alasan yang dikemukakan itu bisa dikatakan atau saya tafsirkan itu adalah sikap apologik Mahkamah Konstitusi terhadap pembentuk undang-undang. Nah, itu yang menguatkan lagi ambiguitas itu. Jadi menyatakan inkonstitusional, tapi kemudian menimbulkan atau tidak menyelesaikan persoalan substansial dan memberikan atau menyatakan sikap apologiknya kepada pembentuk undang-undang. Padahal kalau kita ketahui sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu kan bersifat final. Artinya kan butuh kepastian hukum, bagaimana kemudian nanti implementasinya di masyarakat. Itu mungkin yang secara singkat bisa saya sampaikan terkait dengan tafsir atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi ada 3, jadi ambiguitas atau lahirnya paradoks di dalam di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak menyelesaikan persoalan secara substansial. Kemudian yang ketiga adalah itu menunjukkan sikap apologik Mahkamah Konstitusi terhadap pembentuk undang-undang. Udang Faname yang menjadi primadona ekspor menarik perhatian FPIKUB untuk mengembangkan riset inovasi pengembangan melalui workshop yang menghadirkan para alumni yang menjadi praktisi udang Faname. Berikut reportase Jessica Newspoint dari lokasi acara. Halo Sobat UB TV, saat ini saya Jessica Hesti sedang berada di Hotel Ijen Suites Malang, tepatnya di Ruang Bima untuk menghadiri acara workshop inovasi riset berbasis komoditas udang Faname.
Acara ini dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri oleh 60 peserta secara luring dan 1.000 peserta secara daring. Di mana acara ini menghadirkan para narasumber yang sangat luar biasa tentunya dari kancah nasional dan juga internasional. Terima kasih, kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan beberapa program inovasi riset berbasis komoditas. Yang pertama yang melatar belakangi kami terkait dengan aktivitas ini adalah bahwa ada banyak sekali persoalan terkait dengan aquakultur udang faname yang dirasakan oleh para stakeholder pembudidaya. Dan kemudian banyak datang ke kampus, ke FPI, KUB dalam rangka mendiskusikan dan ingin mendapatkan banyak solusi. Kami merasa bahwa banyak penelitian dan riset kami masih belum sampai menyentuh pada bagaimana menyelesaikan persoalan seluruh stakeholder. Oleh karena itu pada hari ini kami angkat satu inovasi riset berbasis komoditas agar supaya kami dari pihak kampus, ini para guru besar kami juga undang, agar supaya betul-betul mendengarkan persoalan real berasal dari pelaku-pelakunya dan kampus, yaitu para profesor, para guru besar, para dosen, kami undang untuk bisa bersama-sama memikirkan realitas dari persoalan tadi. Berikutnya kami akan fasilitasi para peneliti, para guru besar, para dosen untuk bersama-sama dengan mereka ya, yang kita akan ketemu di lokus kami, di lab kami, di UPT kami, di Kota Probolinggo, terus menerus, dan inisiasi ini akan kami coba kita angkat dalam suatu inovasi Center of Excellence udang faname, khusus udang faname di lab di UPT kami di Probolinggo yang alhamdulillah kami punya fasilitas itu sekitar 5 hektar dan punya tambak intensif dan sudah beroperasi tambak intensif, dan kami akan terus-menerus melakukan upaya ini dengan riset bersama dengan dosen dan bersama dengan stakeholder yang melakukan aktivitas pembudidayaan. Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan kunci untuk memahami Al-Quran sebagai kalamullah adalah dengan memiliki pikiran dan jiwa yang bersih. Berbicara pada webinar yang diadakan oleh Pusat Tahfiz Quran Masjid Raden Patah UB, Profesor Nasaruddin menjelaskan perbedaan Al-Quran sebagai kitabullah dan kalamullah. Dirinya berharap bahwa mahasiswa dapat memahami hal ini dalam mempelajari Al-Quran sebagai sumber ilmu dan perilaku. Kalau ingin memahami kalamullah, speech of God-nya, maka harus bertakwa. Itulah hudalil muttaqin. Caranya adalah tahara wa tazkiyah. Tidak bisa hanya bersih fisik, tapi batin kita bersih, pikiran kita pun juga harus bersih, jiwa kita juga harus bersih. Baru bisa mengakses kalamullah. Nah, teman-teman sekalian, ini perlu kita pahami, karena kalau kita menganggap Quran itu hanya yang kita pegang sekarang ini, ya pendalaman kita terhadap Al-Quran belum bisa mendalam. Karena kita harus pahami, di samping kitabullah, harus pahami juga sebagai kalamullah. Nah, siapa yang ingin mendalami kalamullah, tentu persyaratannya juga harus kuat ya. Pendekatannya nanti itu ada yang disebut dengan pendekatan huduri,
Kalau kitabullah cukup dengan pendekatan husuli. Apa itu perbedaan antara husuli dan huduri? Nah itu bisa 1 semester itu. Tapi kita tidak ke sana, teman-teman. Nah, Quran itu sendiri juga memiliki kedalaman berlapis. Ada ibarah untuk orang awam. Ya. Tapi kalau kita ingin lebih mendalami lagi, itu isyarahnya Al-Quran untuk para khawas. Vokasi UB saat ini terus mempersiapkan diri menjadi fakultas yang berfokus pada ilmu wirausaha ekonomi kreatif. Direktur Vokasi UB, Profesor Unti Ludikdo mengatakan, pengembangan ilmu wirausaha ekonomi kreatif ini dimaksudkan untuk memenuhi talenta yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam prosesnya, nantinya vokasi akan mengajukan melalui rektor yang akan dibahas dalam Senat Akademik Universitas yang akan memutuskan perubahan status menjadi fakultas. Jadi ya dengan menjadi fakultas, vokasi akan semakin cepat berkembang sebagaimana diharapkan oleh Pak Rektor dan stakeholders kita lainnya. Vokasi berfokus kepada pendidikan yang memang mengkarakterisasikan pada kewirausahaan yang fokusnya pada bidang ekonomi kreatif dan bisnis, serta bidang kesehatan yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat kita. Itu yang kita akan kembangkan. Dan insya Allah gitu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi itu banyak tercakup ya dalam pengembangan vokasi ke depan. Insya Allah kita siap menyiapkan generasi muda itu. Kira-kira untuk memformalkan itu apalagi Pak yang perlu ya, kita harus kami sebagai pengelola vokasi hal ini nanti mengajukan ke Pak Rektor. Pak Rektor membawanya ke Senat Akademik Universitas. Ketika Senat Akademik Universitas sudah mengiyakan, maka pada saat itu juga menjadi fakultas. Pemirsa, tidak bisa memasak tidak menjadi halangan Evita, seorang mahasiswa prodi wirausaha FEB UB, untuk terjun di bisnis makanan dan minuman. Mengusung 2 brand, Modli yang berfokus pada makanan manis dan Savore yang menjual makanan Jepang. Evita mengaku 100% belajar membuat menu dari YouTube dengan melakukan uji coba lebih dari 10 kali hingga menemukan menu yang cocok dan dijual saat ini. Menurutnya saat ini generasi muda diberi kemudahan dalam mencari sumber informasi untuk membuat bisnis yang diminati. Jadi referensi untuk membuat menu itu yang pertama memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau Happening itu membawa saya jadi tahu, karena sebelumnya memang saya juga sama sekali nggak tahu tentang dunia permasakan, masalah dessert atau mungkin tadi masalah makanan Jepang gitu, benar-benar nol. Tapi memang di zaman sekarang tuh diberi kemudahan dengan banyak sekali platform yang menyediakan kita untuk belajar gitu. Memang saya bisa dikatakan pure 100% belajar dari YouTube dan akhirnya trial error untuk menemukan resepnya sampai akhirnya jadi gitu, dan itu memang membutuhkan proses dan nggak instan gitu. Artinya kayak untuk menemukan satu menu biasanya saya harus mencoba sampai mungkin lebih dari 10 kali percobaan sampai akhirnya menemukan rasa yang memang benar-benar saya inginkan gitu. Jadi menurut saya keahlian tadi tuh bukan bisa dipelajari gitu, apalagi di zaman sekarang kayak semuanya mudah, semuanya gampang ditemukan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.